wabarakatuh. Salam sejahtera, salam seni budaya. Saya adalah Gatot Eko Cahyono, salah satu murid dari Sang Maestro Pramono R. Purworejo yang adalah seorang tertulis dari media Sinar Harapan dan juga Koran Sore Suara Pembaruan. Di mana saat itu saya mulai langsung belajar sama beliau manakala saya diterima menjadi kartunis di Suara Pembaruan tahun 89. Saya belajar kepada beliau sampai beliau pensiun itu tahun 2005 kalau nggak 2006, sehingga banyak ilmu yang saya serap, banyak spirit ya, semangat yang ditularkan kepada saya bahwa membuat karya itu memang harus konsisten. Harus konsisten, kalau perlu tiap hari gambar. Nah dari situ beliau menanamkan itu kepada saya bahwa kalau kita konsisten membuat karya karikatur itu dalam perjalanan pasti ada hasilnya ya. Jadi sebuah karya berkualitas itu dibikin dalam sebuah proses yang panjang sehingga bisa melahirkan karya yang berkualitas dan bermutu. Nah, Pak Pram ini selain mahir di dalam memvisualkan konsep pemikirannya yang kritis, tajam, smart dalam semiotika visual, maka karyakannya selalu cerdas gitu ya. Selalu ada pesan yang terselip di dalam editorial kartun itu, karena editorial kartun adalah salah satu juga sudah diakui menjadi karya jurnalistik ya. Jadi istilahnya kalau kita baca koran di halaman editorial kan ada tajuk rencana yang tertulis. Nah ini karikatur editorial opini ini adalah tajuk rencana yang berbentuk gambar, sehingga membaca koran ada keseimbangan. Jadi tidak hanya membaca saja tetapi juga bisa menikmati gambar editorial kartun yang kadang koran atau majalah itu memuatkan secara berkala. Mungkin ada yang dua minggu sekali, bahkan ada yang sehari sekali. Terus saya sempat di Suara Pembaruan membuat kartun itu ya setiap hari gitu. Dan itu salah satunya untuk mengimbangi agar pembaca tidak jenuh, sehingga pribadi yang baca tapi juga menikmati gambar opini sehingga menjadikan koran itu menarik. Terima kasih. Saya membayangkan saya bukan sebagai kartunis atau apa ya. Boleh dibilang baru belajar menulis lah ya untuk ukuran wartawan yang sebenarnya. Sosok Mas Pram itu benar-benar penyemangat yang kebapaan gitu ya, kalau boleh bilang betul, gitu ya. Artinya pernah saya awalnya di Sinar Harapan yang di Tanah Abang ya, Sinar Harapan yang berlanjut itu ya, yang bukan awal tapi yang Sinar Harapan lanjutan lah, kalau Sinar Harapan bersambung ya. Apalah bisa dibilang gitu, yang Sinar Harapan yang berlanjut. Saya kan awalnya dari stringer ya. Bahkan saya tuh ditawari Mas Pram, udah biar jadi karyawan tetap, lamar aja jadi editor karena aku reporter kelamaan gitu jadi stringer, karena umur juga kan artinya. Mungkin dia berharap biar aku lebih cepat dapat gaji tetap gitu. Jadi emang kalau Mas Gatot bilang dia kebapaan, benar-benar aku sekarang baru merasakan membenarkan pendapat Mas Gatot ya. Mas Gatot Eko Cahyono ini sebagai kartunis yang pasti benar-benar merasakan bimbingan inspirasinya yang
benar-benar apa yang pendapat Mas Gatot yang mengubah pandangan awal Mas Gatot sebagai kartunis, tiba-tiba ketemu Mas Pram. Gimana perasaan Mas Gatot sebagai kartunis? Apa namanya? Keberlanjutan yang konsep baru yang mungkin didapatkan dari Mas Gatot sebagai kartunis setelah menemui Mas Pram atau dibimbing Mas Pram atau apalah sebagai senior ya Mas Pram itu. Jadi gini Pak John, awalnya kan Sinar Harapan itu membuka lowongan kerja kartunis, manakala saat itu kartunis Sinar Harapan yang namanya Thomas Leonard meninggal. Oh, iya, Itu iya. tahun 88. Nah, saya waktu itu baca Sinar Harapan, kok ada lowongan kartunis, lamarlah saya. Waktu saya tes katanya saingan saya itu ada 50 seluruh Indonesia, sehingga saya masuk menjadi finalis. Ada 2 kartunis, yang satu ada 2 calon kartunis, yang satu Puji Witarno, teman kuliah saya dari ISI juga, yang kedua saya, yang terakhir ternyata saya yang diterima, sehingga tahun 89 itulah saya mulai bergabung dengan orang Suara Pembaruan. Disitulah saya ketemu sosok yang namanya Pramono R. Pramojo. Kenapa saya bilang ke Bapak? Karena memang beliau ini di dalam membimbing wartawan muda, kartunis muda itu sabar sekali gitu ya. Ada di situ ada karakter bapak ya. Iya. Saya jarang lihat Pak Pramono marah. Jarang lihat saya. Kebanyakan senyum malah ya. Jarang lihat ya, banyak senyum, banyak cerita, tapi marah ya. Jarang, benar. Saya selama menemani beliau sebagai karyawan itu dari 89, Pak Pramono pensiun tahun 2005 kalau nggak salah 2006. Sementara saya pensiun 2016. Saya tidak pernah melihat Pak Pramono marah ya. Yang diperlihatkan di depan kita itu aja. Terus terakhir Mas, setelah ketemu Mas Pram, konsep kritik sosial yang mengubah pandangan Mas Gatot dalam membuat kartun di Suara Pembaruan ya, terakhir ya, sampai pensiunnya Mas Gatot ya. Kira-kira apa yang mengubah pandangan tentang kritik sosial dalam dunia jurnalisme yang paling penting buat karier Mas Gatot? Yang pertama adalah spirit dan konsistensi berkarya ya. Nah, yang lebih penting adalah bahwa ternyata kartunis itu juga diakui sebagai seorang wartawan. Karena karya kartunis, editorial kartun itu sudah diakui sebagai karya jurnalistik. Ya, foto juga sudah kan, foto jurnalistik. Apalagi tajuk rencana atau tulisan-tulisannya, beropini itu kan sudah diakui sebagai karya jurnalistik. Nah, di situ saya mengakui dan kagum bahwa wartawan, seorang kartunis dan sebagainya itu punya jiwa yang mulia. Karena apa? Karena mereka memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, pasar-pasar rakyat miskin, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebenaran, sehingga itu tercermin di dalam karya-karya para wartawan dan kartunis. Nah, disitulah saya merasa wah keren juga nih visi seorang kartunis dan wartawan yang kalau betul-betul konsisten memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan pasal-pasal untuk rakyat kecil. Itu menurut saya luar biasa. Paling akhir nih Mas Gatot, bayang-bayang Mas Pram dalam karir sekarang sampai saat ini sebagai kartunis profesional ataupun perupa ya, dan sebagai pengajar ya, di Sumbangsi, SMA Sumbangsi ya, sebagai pengajar. Mas Gatot kan banyak pengajar juga di sekolah SMA Sumbangsi ya. Terus dan meneruskan karir kartunisnya di
Monitor Indonesia ya. .com ya. Artinya apa yang paling membekas itu? Artinya dalam jejak akhir-akhir ini yang tetap terbayang dari jasa-jasa Mas Pramono Pramujo. Pertama ilmu ya, ilmu yang diturunkan kepada saya secara sengaja ataupun tidak ya. Karena saya sama beliau itu sama almarhum itu kan seruangan. Ya kan, kursi desk kita, meja kita jejer gitu. Jadi kalau saya menanyakan sesuatu masih langsung aja ke beliau gitu. Sehingga ada diskusi, ada dialog gitu. Nah, dari diskusi dan dialog itu sengaja dan tidak sengaja kan ilmu kan masuk ke saya. Ya. Beliau terbuka gitu ya. Ya, saya jujur aja bahwa bayang-bayang karya saya bahwa ada karakter yang hampir sama kepada karyanya Pak Pram, saya jujur ada ya. Pastinya ya. Mau nggak mau ya. Dalam hal penampilan mungkin garisnya atau arsirannya ya. Tetapi saya tidak masalah karena Pak Pram sempat bilang nanti karakter pribadi akan muncul. Betul. Dan ternyata memang Mas Gatot juga mendapatkan karakter sendiri ya. Itu didiran akan kelihatan. Oke, makasih Mas Gatot ya. Atas informasi pentingnya tentang kebapaan ini yang tadi yang paling di luar biasa itu, tokoh kebapaannya Mas Pramono sebagai kartunis kepada yang generasi penerusnya ataupun bahkan kepada orang-orang di luar jurnalisme kartun ya. Karena dia benar-benar bapak untuk sekarang itu begini Pak Jok. Banyak anak muda yang mulai IT, teknis pakai AI dan sebagainya. Teknis mungkin akhir digitalisasi. Tetapi roh di dalam membuat pesan yang disampaikan ini juga perlu belajar ya. Karena ini masalah konsep pemikiran, bukan sekedar masalah teknis. Gambarnya bagus tapi kalau pesannya kosong itu hanya menjadi sebuah ilustrasi atau poster ya. Di situ tidak ada kritik atau tidak ada pesan apa-apa, jadi sehingga hambar. Karya itu bisa hambar. Oke. Terima kasih Mas Gatot ya. Sukses selalu nih sebagai kartunis profesional dan perupa yang mendidik, perupa pendidik dan tokoh jurnalisme modern. Masih belum ya. Saya di SMK aku rasa udah deh mengajar sketsa, seni budaya dan ilustrasi. Ya, yang masih berhubungan dengan profesi saya. Thank you Mas Gatot. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Salam budaya.